teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Septian. Saya dari kelas PS 25E. Di sini saya akan membahas atau mengkritisi seorang filsuf dari barat yang bernama Immanuel Kant. Immanuel Kant adalah seorang filsuf Jerman yang menjadi salah satu pemikir paling berpengaruh di dunia filsafat barat pada masa itu, khususnya dalam bidang pengetahuan, etika, dan metafisika. Kant menyatukan dua arus besar filsafat saat itu, yaitu rasionalisme dan empirisme, dengan gagasan kritisme yang menyatakan bahwa pengetahuan diperoleh melalui interaksi rasio atau akal dan pengalaman dari indera. Immanuel Kant lahir pada tahun 1724 atau bisa disebut abad ke-18 di Königsberg atau Rusia. Pengaruh Immanuel Kant sangat besar. Dengan rutinitas kesehariannya dan kedisiplinan yang luar biasa, pikirannya menjelajah jauh. Immanuel Kant dengan karyanya yang menulis Critique of Reason, buku yang bilang kalau otak kita tidak hanya menerima informasi, tapi juga membentuk realitas itu sendiri. Lalu, dengan rutinitas yang sangat luar biasa tersebut, Immanuel Kant tidak pernah keluar dari kotaknya, bahkan tidak menikah semasa hidupnya, dan beliau meninggal pada tahun 1804 di Königsberg, Rusia. Dia juga percaya bahwa moral manusia itu muncul dari akal dan kewajiban, bukan hanya dari perasaan atau agama. Teori bidang filsafat berdasarkan sejarah Immanuel Kant. Yang pertama ada teori pengetahuan atau epistemologi. Immanuel Kant memperkenalkan teori kritisme sebagai cara untuk mendamaikan dua sudut pandang utama, yaitu rasionalisme atau pengetahuan berasal dari akal dan empirisme, pengetahuan berasal dari pengalaman. Menurutnya, pengetahuan datang dari sintesis antara unsur a priori atau bisa disebut sebelum pengalaman dan a posteriori atau setelah pengalaman. Yang kedua, ada teori etika atau moral. Immanuel Kant sangat dikenal lewat teori moralnya yang disebut etika deontologis dan prinsip imperatif kategoris. Dan yang terakhir ada metafisika dan estetika. Immanuel Kant juga berbicara tentang metafisika, yaitu manusia tidak akan mampu mengakses hakikat segala sesuatu atau noumena karena keterbatasan perangkat duniawi. Di ranah estetika, Immanuel Kant menekankan penilaian tidak berpihak sebagai kunci dalam merasakan keindahan. Kritik terhadap Immanuel Kant. Mari kita fokus pada titik kritik terhadap Immanuel Kant, terutama dalam aspek epistemologi atau teori pengetahuan dan etika. Dua bidang yang sering didekatkan dengan kajian psikologi. Saya akan paparkan pokok-pokok titik kritik secara sistematis agar mudah dicerna. Yang pertama, kritik terhadap konsep pengetahuan Kant. Immanuel Kant menggabungkan antara rasionalisme atau akal dan empirisme atau pengalaman dalam apa yang disebut sebagai kritisme atau filsafat kritis. Dia mengajukan pengetahuan sebagai sintesis atau unsur a priori dari akal dan a posteriori dari pengalaman. Penggabungan ini bertujuan mengatasi kelemahan masing-masing aliran, tetapi menimbulkan beberapa kritik, yaitu terlalu membatasi kritik. Immanuel Kant membatasi pengetahuan manusia hanya pada fenomena, apa yang dapat dialami dan dipahami, sedangkan noumena atau hakikat benda pada diri sendiri dianggap tidak dapat diketahui oleh manusia. Kritiknya, cara ini dinilai memiskinkan cakupan pengetahuan manusia dan mengaburkan makna realitas. Lalu antinomi metafisika. Pemikirannya menghasilkan kontradiksi atau antinomi, misalnya mengenal awal waktu dan batas ruang. Bagi Immanuel Kant sendiri, masalah-masalah metafisika ini tidak bisa diselesaikan oleh akal manusia secara teoritis, sehingga hanya menjadi spekulasi.
Kritik yang kedua, kritik terhadap etika Immanuel Kant atau imperatif kategoris. Immanuel Kant terkenal dengan prinsip imperatif kategoris atau bertindaklah hanya menurut prinsip yang dapat dijadikan hukum universal, yaitu terlalu abstrak dan kaku. Imperatif kategori sering dianggap terlalu abstrak dan kaku diterapkan pada situasi nyata di mana moral sering melibatkan konflik antar kewajiban. Tidak jelas bagaimana memilih di antara dua prinsip universal yang bertentangan dalam praktik keseharian dan lain-lain. Lalu ada mengabaikan aspek emosi dan konteks. Immanuel Kant menekankan rasionalitas untuk mengabaikan peran emosi, motivasi, dan konteks sosial dalam tindakan moral. Padahal psikologi telah menunjukkan faktor-faktor ini sangat penting dalam perilaku manusia. Kritik yang ketiga, kritik terhadap status Tuhan dan jiwa. Immanuel Kant menempatkan konsep kebebasan kehendak, immortalitas jiwa, dan adanya Tuhan sebagai postulat akal praktis atau sesuatu yang perlu diandaikan namun tidak dapat dibuktikan secara teoritis. Kritiknya, agama dan metafisika berbasis kepercayaan. Beberapa kritikus menilai Immanuel Kant gagal memberikan landasan rasional untuk iman keagamaan. Ia disorot karena mengambil posisi agnostik dan memaksa agama tetap dalam ranah moral, bukan pengetahuan teoritis. Lalu metafisika terpinggirkan. Immanuel Kant mengkritik keras filsafat metafisika tradisional sebagai spekulasi tidak berguna. Padahal bagi banyak pemikir metafisika menawarkan pada hidup dan tidak seharusnya ditinggalkan begitu saja. Yang keempat, kritik dalam ilmu pengetahuan dan psikologi. Psikologi sebagai ilmu, Immanuel Kant skeptis bahwa psikologi bisa menjadi ilmu eksak karena objeknya tidak dapat diamati secara empiris dan eksperimental sebagaimana fisika. Namun, psikologi modern justru berkembang menggunakan metode empiris dan statistik yang membuktikan bahwa perilaku manusia dan batin manusia bisa dikaji dan secara ilmiah. Lalu kritik terhadap dua sumber pengetahuan. Immanuel Kant dituduh terlalu kompromistis, tidak sepenuhnya menerima empirisme maupun rasionalisme. Kritikus menilai penggabungan Kant menyiksa banyak pertanyaan tentang bagaimana persisnya dua sumber pengetahuan itu bekerja sama dengan nama yang lebih dominan dalam situasi tertentu. Kesimpulan singkat yaitu kritik terhadap Immanuel Kant baik dari segi teori, pengetahuan, etika maupun agama, metafisika menyoroti keterbatasan pendekatan rasionalis kritisnya. Meski demikian, Immanuel Kant tetap diakui berkontribusi besar sebagai kritis filsafat kritisme dan membaru pemikiran epistemologi dan moralitas di era modern. Kesimpulan dan penegasan. Pada akhirnya, Immanuel Kant menyoroti filsafat yang menyeluruh dan kritis, memengaruhi hampir semua bidang filsafat modern seperti epistemologi, etika, metafisika, dan estetika. Teorinya tentang kritisme dan imperatif kategoris terus menjadi bahan diskusi dan penelitian. Meskipun banyak dikritik dan disanggah, warisan pemikiran Kant tetap relevan sebagai fondasi untuk analisis pengetahuan dan moralitas manusia di era modern. Kurang lebih seperti itu. Demikian pembahasan dari saya mengenai tokoh filsafat barat Immanuel Kant. Terima kasih sudah menonton teman-teman.